Halo teman-teman semuanya. Aduh, ya balik lagi di episode 4 WKWK ya. Aduh mohon maaf nih ya, gue sampai episode 4 pun juga gue gak tahu lighting yang baik tuh kayak gimana. Gue udah search di YouTube dan dicoba pun hasilnya kurang memuaskan ya menurut gue. Malah justru gue menemukan satu hal yang baru lagi ya dalam diri gue, itu betapa gue sangat membenci teknik kali ini. Jadi nanti aja lah kalau gue udah punya kru gitu yang bisa membantu gue untuk setup lighting or something, mungkin akan jadi lebih bagus teman-teman. Jadi so bear with me ya dengan kebusukan lighting ini, oke? Nah, hari ini teman-teman saya ditemani oleh salah satu mentor saya, Bubblehead Joker anjir ya. Jadi apa namanya? Ntar kapan-kapan gue bikin video ya kenapa Joker adalah salah satu mentor saya. Nggak jelas banget mentornya Joker. Ya, seperti yang gue sering bilang ke teman-teman gitu, kalau gue dalam menjalankan segala aktivitas gue dalam membangun WKWK gitu ya, gue justru banyak dapat inspirasi ataupun dapat banyak life lessons tuh justru life lessons ataupun practical lessons gitu yang terkait dengan digital marketing gitu. Justru gue dapat lessons itu lebih banyak dari sumber-sumber yang bisa dibilang tidak ada di dalam koridor digital marketing itu. Jadi berada di luar. Nah makanya itulah kenapa gue decide untuk bangun YouTube ini, dan gue ingin membantu membuka mungkin cakrawala pikiran teman-teman gitu. Betapa sangat menarik ya sebenarnya kita mempelajari sumber-sumber yang di luar dari si digital marketing bisnis or whatever lah ya, teman-temannya yang ada di dalam geng itu gitu, sehingga itu akan lebih mudah untuk mengasah kemampuan-kemampuan kreatif kita gitu ya. Terus juga yang paling menurut gue paling ngefek itu adalah tentang bagaimana sebenarnya kita bisa lebih tajam memahami manusia gitu lewat produk-produk atau karya-karya yang dihasilkan ya dari berbagai macam jalur gitu ya. Lu mau lihat dari jalur mana, lu jadi bisa mempelajari bahwa manusia tuh ternyata beragam ya gitu ya, dengan realitasnya masing-masing, sehingga lu jadi bisa ngedevelop sensitivitas ya. Nah menurut gue itu salah satu traits yang baik untuk mendevelop kecerdasan emosional ya, apalagi kalau misalnya teman-teman adalah orang-orang yang bekerja atau berkecimpung langsung ya di dunia komunikasi. Sangat penting ya untuk untuk punya EQ ini. Gue termasuk dulu yang tidak punya kecerdasan emosional yang cukup tinggi gitu. Jadi gue lumayan istilahnya ya memakai apa yang benar secara rasional aja gitu. Tapi kecerdasan EQ gue agak dipertanyakan. Tapi ya karena belajar copywriting dan segala macam pelan-pelan ya, gue kan mau nggak mau harus mengasah ya. Gimana caranya gue nulis sesuatu yang gue aja nggak tahu gitu. Readersnya itu mereka berpikir seperti apa, behave-nya seperti apa gitu. Jadi gue pelan-pelan mengasah sensitivitas itu. So, with that being said ya, sebenarnya gak ada hubungannya dengan apa yang akan gue bahas di episode 4 kali ini. Ya, tapi di 4 kali ini gue pengen menjelaskan sesuatu secara lebih sederhana aja gitu ya. Karena buat gue harapannya adalah gue bisa bertemu dengan klien-klien kalau memang gue diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan klien lagi gitu ya. Gue pengennya menemukan klien-klien yang memang sefrekuensi atau bisa dibilang se-vibe ya atau se-value lah dengan WKWK seperti itu. Makanya untuk bisa mendapat klien-klien seperti itu, gue harus bisa mendefinisikan dulu sebenarnya value gue apa dan realita WKWK tuh apa sih sebenarnya terkait bidangnya, which is kalau gue kan saat ini lagi seneng ngulik si komunikasi dan marketing gitu ya. Nah, gue pengen mendefinisikan ulang. Jadi gue di video kali ini akan mendefinisikan ya si marketing, terms marketing, branding, dan selling ya. Tapi yang gue definisikan ini tentunya versi WKWK ya. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya itu pakem atau kayak ya kata WKWK gini nih berarti marketing tuh pasti kayak gini. Enggak juga. Ya, jadi teman-teman bisa melihat dan menemukan ya, gue sangat happy kalau teman-teman bisa menemukan justru definisinya teman-teman sendiri gitu, nggak terpaku sama satu orang atau satu sumber gitu ya. Justru menurut gue itu akan memperkaya pikiran teman-teman, dan jangan ragu ya untuk lu kalau misalnya nggak setuju sama gue nggak apa-apa amat gitu, gue juga nggak peduli. Tapi ya yang menarik itu adalah bagaimana lu benar-benar punya keberanian gitu untuk ya udah, menurut gue definisinya seperti ini. Karena apa? Karena itu works di case gue dengan segala macam hal-hal kontekstual yang ada dalam diri gue, ya terserah gitu. Jadi keberanian itu yang sebenarnya lebih gue perjuangkan di WKWK gitu ya, daripada
masalah benar salahnya itu menurut gue relatif lah, kembali lagi ke berbagai macam kondisi empiris yang teman-teman punya gitu. Mungkin aja berbeda dengan gue kan, seperti itu. Nah, jadi kita masuk aja ya ke definisi yang kata pertama gitu, yaitu si kata marketing ya. Buat WKWK, marketing itu adalah segala aktivitas yang bertujuan untuk membuat permintaan ya, creating demand ya. Mungkin di luar sana teman-teman ada yang setuju atau yang tidak setuju dengan WKWK. Saya tidak peduli. Jujur aja gue nggak peduli ya, karena gue sudah cukup banyak ya mempedulikan berbagai macam definisi yang di luar sana. Justru itu malah backfire. Jujur di case gue ya, jadi gue perlu untuk mendefinisikan sesuatu yang ya gue truly believe gitu. Nah, si creating demand ini tuh justru apa ya, menandakan bahwa objektifnya ini jelas, yaitu menghasilkan permintaan ya, atau membuat permintaan gitu. Tapi dia sebenarnya nggak punya batasan terkait caranya gimana gitu kan. Jadi segala aktivitas yang dilakukan untuk creating demand. What activity kan pertanyaannya seperti itu. Nah, disinilah kenapa kalau dari PKWK sendiri, branding dan selling itu sebenarnya part of marketing. Jadi payung besar itu marketing, bawahnya itu ada branding, ada selling. Karena sebenarnya mereka ini ya dilakukan untuk kepentingan marketing gitu. Dari sisi branding dulu gitu ya. Jadi kan tadi ya sebelum gue bahas branding ini, ada pertanyaan, berarti segala aktivitinya nih apa nih gitu. Nah, batasan-batasan terkait segala aktiviti yang dilakukan itu diterjemahkan lewat brand. Jadi brand itu, lo terjemahin dulu value-value brand lo apa nih gitu. Ya ini kalau dalam konteks sudah membangun brand ya. Kan kalau di Indonesia tuh unik gitu. Jadi banyak banget yang lo jalan-jalan, lumayan mungkin trafficnya udah banyak gitu ya. Terus juga udah terkumpul nih cashnya dan segala macam, mulai berpikir untuk dibikin jadi lebih bagus gitu. Jadi konsepnya brand itu adalah semacam pemberian identitas gitu ya terhadap apa yang selama ini dilakukan gitu. Ya, jadi itu kan mindset yang sering kali ya gue jumpai, atau mungkin ya gue kurang jauh mainnya juga bisa aja. Tapi kan gue cuma cerita berdasarkan pengalaman gue gitu ya. Nah, tapi gue setuju terkait si pemberian identitas ya. Tapi sebenarnya bukan pemberian identitas, tapi lebih ke memanifestasikan identitas yang sudah ada. Jadi gue nggak setuju kalau brand itu lu datang ke, misalnya kucuk-kucuk datang ke agency brand, saya tidak tahu ya brand apa yang cocok secara identitas gitu untuk dibangun di dalam si bisnis saya gitu. Terus si agency brandnya bikin sesuatu yang totally detached gitu ya dengan apa yang selama ini dilakukan dan segala macam, just to create a new citra ya. Bukan berarti itu salah, tapi gue termasuk tipe marketer yang tidak mendukung itu gitu ya. Nah, karena buat gue sendiri citra yang baik ya di saat ini gitu ya, di peta permainan secara digital yang sudah ada di luar sana, menurut gue jauh lebih bijak dan lebih advantageous kalau nilai-nilainya yang ada itu ya, atau pemberian identitas yang ada itu sebenarnya hanyalah sebuah manifestasi dari apa yang sudah terkandung secara inti gitu di dalam bisnis tersebut ya. Jadi bukan tiba-tiba ada citra ditempelin seperti itu. Nah, tadi sedikit gue definisikan tentang brand ya. Nah, si brand yang sudah terdefinisikan ini kan berarti punya value-value-nya. Nah, value-value itu yang akan menjaga atau menjadi koridor ya buat pemilihan aktivitas marketing apa yang cocok untuk creating demand. Gitu. Biar apa? Biar lu bangun brand tuh kerasa manfaatnya. Dan dalam menjalankannya pun lu lebih konsisten. Karena brand itu nggak ngarang ya. Jadi kan biasanya gitu ya. Kalau kepalsuan itu kan biasanya lu capek banget gitu ya dalam menjalankannya gitu ya. Ya kalau lu orang yang istilahnya bisa cope with that ya, gue sih nggak masalah banget. Gue pro apapun yang works sebenarnya gitu ya. Nah tapi di kasus gue ya, kalau misalnya teman-teman mau kerjasama dengan WKWK ya, basically teman-teman harus memahami apa sih definisi marketing menurut kita gitu, sehingga teman-teman bisa punya ekspektasi yang sama dengan saya ya terkait marketing gitu. Nah begitu pula juga selling ya, kan kayak selling itu sebenarnya apa sih? Nah ini juga pertanyaan gue sampai sekarang gue juga belum menemukan jawabannya yang benar-benar pakem gitu.
kayak misalnya selling itu kan bahasa mudahnya aja lah, kita pakai istilah jualan gitu ya. Nah, jualan itu apakah pada saat transaksi maksudnya, ataukah segala aktivitas yang lo lakukan sebelum terjadinya si transaksi itu juga termasuk selling misalnya, seperti itu. Ya itu kan sebenarnya sah-sah aja juga gitu. Jadi sejauh mana nih gitu ya, definisinya itu bisa di stretch sesimpel ataupun sekompleks yang teman-teman mau sih sebenarnya. Nah jadi makanya kalau gue orangnya nggak mau ambil pusing ya, gue sangat malas. Gue adalah orang yang malas gitu, jadi gue pengen cari sesuatu yang simple-simple dan sederhana aja gitu. Jadi segala aktivitas yang terjadi dengan tujuan untuk creating demand, mau itu branding kayak selling ya, sebenarnya kan ya itu part of marketing itu. Seperti itu ya. Dan buat gue ini tuh kan mungkin di luar sana ya, kalau teman-teman lihat marketing mainstream tuh oke, ada digital marketing tuh kayak gini. Yang diceritain tuh adalah platform-platformnya gitu, tapi nggak pernah fokus ke activity sebenarnya apa sih, kreativitas dalam merumuskan sebuah kampanye atau merumuskan sebuah berbagai macam program-program gitu ya untuk nge-push agenda-agenda tadi ya, agenda-agenda untuk membuat permintaan tadi. Itu sebenarnya bisa diulik seperti apa sih. Nah menurut gue itu banyak sekali gap ya yang gue lihat di luar sana gitu. Jadi nggak banyak orang yang ngebahas tentang hal ini gitu. Yang dibahas biasanya tentang optimasi, yang gue lihat ya, kayak ngomongin digital marketing tuh biasanya tentang optimasi gitu. Hal-hal fundamental pun juga banyak yang diomongin itu yang fundamental banget. Yang kayak ya ampun, kadang-kadang orang jadi ngerasa terlalu sederhana mungkin ya, tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat sih ya konsepnya sederhana, dalam pelaksanaannya tidak sederhana itu gitu ya. Tapi ya gue agak mengerti gitu kalau orang kemudian ngerasa kayak ini kok sederhana banget ya, karena yang dibahas ya udah kayak fundamental aja gitu ya. Tapi kalau ngomong digital marketing pun yang gue lihat juga seringkali dibahas tentang optimasi aja gitu, bagaimana nge-hack algoritma gitu kan, bagaimana menulis copywriting yang gini-gini ya gitu. Tapi nggak pernah dibahas tentang bagaimana sih kita membuat sebuah kekayaan aktivitas marketing gitu. Makanya kalau di WKWK mungkin itu salah satu arah yang akan gue coba perjuangkan ya, walaupun ini sangat tidak mudah gitu. Karena sebenarnya kreativitas itu sangat-sangat tergantung dari konteks ya. Jadi kalau gue bicara misalnya, kita bisa bikin kreatif marketing seperti ini, misalnya seperti itu. Ya itu belum tentu applicable ke misalnya bisnis teman-teman gitu. Beda industri biasanya udah beda, sama industri pun beda level bisnisnya pun gitu juga beda gitu kan. Beda owner aja bisa beda. Jadi kadang-kadang sulit untuk dijadikan sebuah benchmark ya. Mungkin gue bisa membantu atau istilahnya mengolah bagaimana sih cara-cara berpikir yang lebih anti mainstream. Ya gue juga nggak tahu ya, ini gue bukan sengaja kayak biar tidak sama gimana, enggak, tapi ya gue ngerasa I'm built like this aja gitu. Gue kadang-kadang juga bingung ya, kayak ini sebenarnya bener nggak sih apa yang gue pikirkan dan segala macam ya. Tapi ya kalau buat gue pribadi ada salah satu misi personal juga ya, which is an honor to myself gitu, dimana gue mencoba untuk oke deh gue menghargai aja gitu segala macam keabsurdan gue ini gitu. Siapa tahu bisa nemu orang-orang yang juga sama anehnya dong. Seperti itu. Ya udah gitu aja sebenarnya sih videonya, kebanyakan basa-basi ya. Tapi secara konsep tadi ya, buat gue marketing itu kalau mau dijawantahkan esensinya banget nih ya, buat WKWK marketing itu di atas. Ya, branding selling itu di bawah. Atau bahkan mereka sebenarnya adalah satu hal yang mungkin aja. Ya, tapi enggak sih. Kayaknya si branding dan selling itu tetap ada di bawahnya lah untuk saat ini ya, seperti itu. Dan gue jujur bicara dalam konteks peta permainan atau yang gue lihat ya, jadi pola-pola marketing secara digital yang terjadi ya. Jadi gue sangat-sangat tidak menyalahkan kalau di luar sana. Ini harus gue disclaim dulu nih, kadang-kadang orang tuh mikirannya tuh zero sum gitu loh. Kalau dia benar berarti dia salah, bukan gitu ya. Mungkin dia benar di konteks dia ya, gue benar di konteks gue gitu. Jadi di luar sana mungkin kan ada yang praktisi atau siapapun gitu yang punya definisi bahwa mereka tuh sebenarnya 3 entitas yang berbeda. Ya nggak apa-apa juga. Karena gue sangat-sangat mengerti kalau di saat ya waktu zaman-zaman broadcast gitu ya sangat masuk akal kalau mereka adalah 3 entitas yang berbeda, misalnya seperti itu.
karena ada keterbatasan mengukur langsung ya interaksi terhadap audiensnya mereka gitu kan. Kalau zaman dulu kan misalnya lu nonton dulu gitu, nonton ada iklan, jadi iklan atau aktivitas branding itu ngejarnya di kepala gitu ya, jadi bukan di realita gitu. Jadi ya itu oke-oke aja, dan untuk ngukurnya kan gak bisa langsung saat itu. Dulu kan jam lu nonton TV gitu kan, makanya iklan yang paling absurd, yang paling bagus misalnya kayak gitu ya oke-oke aja, karena dengan harapan kalau lu ke minimarket, lu jadi keinget tuh iklan absurd itu, terus lu beli karena lu penasaran gitu. Jadi masuk akal aja seperti itu ya. Tapi untuk di konteks saat ini ya, di era sekarang yang gue lihat gitu, mereka tuh sebenarnya sama-sama aja. Justru pemikiran yang mengotak-ngotakan ini yang membuat marketing itu jadi begitu kompleks yang tidak perlu. Padahal sebenarnya dengan lu membangun persuasi pun tujuannya bisa untuk untuk creating demand kayak gitu ya. Lu mau bikin diskon pun bisa untuk creating demand. Lu mau pakai storytelling dengan konsep-konsep tertentu ya yang di play secara strategik pun juga bisa create demand. Jadi intinya gue pengen membuka batasan-batasan itu biar teman-teman lebih berani untuk berkreasi ya, karena tadi tujuannya adalah untuk creating demand ya. Yang penting tidak menyalahkan aturan hukum ya, itu juga penting. Jangan karena apa saja bisa, kata WKWK bisa, tidak ya, tetap harus tanggung jawab dan jangan lupa koridor brandnya. Oke, itu aja teman-teman. I'll see you guys on my next video. Bye bye. Muah.